Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang iklim atau cuaca lingkungan kerja sebagai tugas dari mata kuliah Hygiene Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharlina dengan NIM J1A118081. Di sini saya akan memaparkan materi kami, di mana materi kami itu berjudul Iklim atau Cuaca Lingkungan Kerja. Baik, langsung saja. Definisi iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suhu tempat kerja. Sementara menurut Permenaker RI nomor 5 tahun 2018, iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya meliputi tekanan panas dan dingin. Cuaca kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya, proses pertukaran panas. Proses pertukaran panas meliputi mekanisme pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan, di mana yang pertama itu adalah konveksi. Di mana konveksi sendiri di sini itu adalah mekanisme pertukaran panas antara permukaan tubuh, kulit dan pakaian dengan udara dan sekitarnya. Perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Yang kedua, radiasi. Mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60% atau 15% dari seluruh mekanisme kehilangan panas. Baik, mungkin itu saja dan saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sherin Regita Ardana dengan NIM J1A118043. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang proses pertukaran panas. Mekanisme yang ketiga yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 ml per hari. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernapasan. Yang keempat, konduksi. Konduksi adalah pertukaran panas melalui kontak langsung antara kulit dengan zat padat. Konduksi terjadi akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Sentuhan dengan benda umumnya memberi dampak kehilangan suhu yang kecil karena dua mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil daripada paparan dengan udara, dan sifat isolator benda menyebabkan proses perpindahan panas tidak dapat terjadi secara efektif terus-menerus. Selanjutnya, pekerjaan yang beresiko. Pekerjaan yang beresiko di luar ruangan antara lain seperti pekerjaan di wilayah pertanian, perkebunan maupun di hutan, lalu konstruksi terutama jalan raya, jembatan, lapangan golf, renovasi rel kereta api, pengeboran, pertambangan terbuka, memancing, rekreasi dengan perahu bot, dan aktivitas latihan militer. Lalu, pekerjaan yang beresiko di dalam ruangan, seperti pada pabrik pengolahan makanan, proses pencelupan batik, dapur di rumah sakit, ruang mesin, dan proses pengecoran logam. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafrina dengan NIM J1A118056. Di sini saya akan membahas mengenai faktor yang berkaitan dengan respon tubuh terhadap panas. Yang pertama, kemampuan aklimatisasi atau penyesuaian tubuh terhadap panas. 2. Obat-obat yang diresepkan dokter, misalkan Diurex dan antihipertensif. Obat-obatan ini dapat mengganggu sirkulasi darah atau respon jantung terhadap tekanan. 3. Alkohol dan obat-obatan yang bersifat rekreasi meningkatkan volume urin, kemungkinan mengalami heat stroke. 4. Usia makin tua makin sulit merespon panas karena penurunan efisiensi kardiovaskular atau jantung. Makin tua makin sulit berkeringat sehingga memperkecil kemampuan untuk menurunkan suhu inti. 5. Kondisi fisik, yaitu makin fit kondisi fisik tubuh, maka makin mudah merespon panas. Selanjutnya yaitu etnis. Pada etnis tertentu, respon panas berbeda dengan etnis lain. Dan yang terakhir yaitu gizi, yaitu beberapa zat gizi akan hilang karena adanya tekanan panas. Misalkan, pekerjaan berat yang memerlukan kalori lebih dari 500 kilokalori akan berpotensi kehilangan zinc dari tubuh pekerja. Hal ini mengganggu pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, nama saya Sulaiman Dae, NIM J1A118085. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide ada pengaruh terhadap kesehatan atau pengaruh iklim kerja terhadap kesehatan. Yang pertama ada dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan dari yang didapatkannya. Akibatnya, tubuh tidak dapat berfungsi secara normal, seperti tubuh letih, lesu, kantuk, dan muntah. Kemudian yang kedua ada heat cramps. Heat cramp adalah kejang otot karena kehilangan cairan dan garam, akibat keringat berlebihan yang menyebabkan kecenderungan sirkulasi jantung kurang memadai atau kurang lancar. Kemudian ada heat exhaustion atau heat perforation, yaitu perubahan aliran darah kulit menjadi lebih rendah dari suhu tubuh sehingga membutuhkan volume darah lebih banyak. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan kehilangan cairan akibat berkeringat berlebihan dan cenderung menyebabkan kolapsnya sirkulasi darah. Korban merasa lelah berlebihan dan lemas sebelum kolaps dan akhirnya pingsan. Penanganan awal dalam kondisi ini yaitu rebakan kepala pada posisi rendah, kemudian kita berikan cairan garam sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat ada heat stroke. Heat stroke adalah kondisi di mana temperatur tubuh 40-41 derajat Celcius yang mengakibatkan kerusakan jaringan-jaringan seperti liver, ginjal, dan otak. Korban merasa sakit kepala, pening, denyut nadi cepat, disorientasi, dan cepat tidak sadarkan diri. Penanganan awal untuk kondisi ini yaitu basahi kulit dan upayakan masuknya aliran udara segar. Selebihnya bawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Oke, selanjutnya ada standar tekanan panas dan beban kerja. Tekanan panas yang berlebihan akan menyebabkan pekerja cepat lelah. Makin berat beban kerja, makin cepat pengeluaran panas dari dalam tubuh. Di situ ada tabel nilai ambang batas iklim kerja indeks suhu bola basah dan bola yang diperkenankan. Bersumber dari Permenaker RI nomor 5 tahun 2018. Pada tabel ada pengaturan waktu kerja setiap jam untuk 75% sampai 100%. ISBB yang diperkenankan untuk beban kerja ringan yaitu 31,0 derajat Celcius dan untuk beban kerja sedang 28,0 derajat Celcius. Untuk yang berat itu tidak ada dan sangat berat juga tidak ada. Kemudian untuk yang 50% sampai 75%, ISBB yang diperkenankan untuk beban kerja ringan tetap 31,0. Kemudian untuk yang sedang 29,0 derajat Celcius. Kemudian untuk yang berat 27,5 derajat Celcius. Untuk beban kerja yang sangat berat itu tidak ada. Kemudian untuk yang 25% sampai 50% setiap jam, ISBB yang diperkenankan untuk beban kerja ringan 32,0 derajat Celcius, untuk beban kerja yang sedang 30,0 derajat Celcius, untuk beban kerja yang berat 29,0 derajat Celcius dan sangat berat 28,0 derajat Celcius.
Kemudian untuk 0% sampai 25%, SBB yang diperkenankan untuk beban kerja ringan itu 32,5 derajat Celcius. Kemudian beban kerja yang sedang 31,5 derajat Celcius dan beban kerja yang berat 30,5 serta yang sangat berat itu 30 derajat Celcius. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Haji Mustafa, NIM J1A118067. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran suhu lingkungan dan kelembapan. Peralatan yang sering digunakan dalam pengukuran suhu lingkungan dan kelembapan yaitu 1. Psykrometer. Psykrometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. 2. Termometer globe atau termometer bola. Alat ini biasanya untuk mengukur tempat radiasi. Kemudian 3. Termometer kata. Termometer kata merupakan termometer alkohol yang khusus dipakai untuk mengukur daya pendinginan udara, sehingga secara tidak langsung dapat mengukur kecepatan aliran udara yang rendah. Biasanya dipakai pada tambang bawah tanah. 4. Termometer basa alami, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu basa alami. Terakhir, anemometer atau velometer. Alat ini adalah sebuah alat untuk mengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika. Lanjut, penilaian tekanan panas. Beberapa ahli menciptakan suatu indeks menurut urgensinya sebagai berikut. 1. Suhu efektif, yaitu indeks sensori dari tingkat panas yang dialami seorang tanpa baju dan bekerja dalam berbagai kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan aliran udara. Kelemahan dari penggunaan suhu efektif ini ialah tidak memperhitungkan panas radiasi dan panas metabolisme tubuh. 2. Indeks suhu basah dan bola. Wet Globe Temperature Index. Rumusnya untuk yang sedang bekerja dengan sinar matahari yaitu 0,7 kali suhu basah tambah 0,2 suhu radiasi tambah 0,1 suhu kering. Untuk yang bekerja tanpa penyinaran matahari dengan 0,7 kali suhu basah tambah 0,3 suhu radiasi. Tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mardianti dengan NIM J1A1181062. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu poin ketiga, indeks kecepatan keluar keringat selama 4 jam per predicted 4 Heart Rate atau P4SR, yaitu banyaknya keringat yang keluar selama 4 jam sebagai akibat kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan gerakan udara serta panas radiasi. Dapat pula dikoreksi dengan pakaian dan tingkat kegiatan kerja. Yang keempat yaitu indeks building height atau Heat Stress Index of Building Height atau HIS, dihubungkan dengan kemampuan berkeringat dari orang standar, yaitu seorang dengan tinggi 170 cm dan berat badan 154 pound, dalam keadaan sehat dan memiliki kesegaran jasmani serta beraklimatisasi terhadap panas. Indeks ini berdasarkan atas perbandingan banyaknya keringat yang diperlukan untuk mengimbangi panas dan kapasitas maksimal tubuh untuk berkeringat. Pengukuran yang diperlukan adalah suhu kering dan basah, suhu gol, kecepatan aliran udara, produksi panas akibat kegiatan dan pekerjaan. Selanjutnya, pengendalian keterpaparan terhadap panas. Risiko gangguan kesehatan akibat bekerja di lingkungan panas yang terlalu tinggi dapat dikurangi dengan cara
Yang pertama yaitu pengendalian administratif, di mana yang pertama periode aklimatisasi yang cukup sebelum melaksanakan yang terlalu penuh. Kedua, untuk mempersingkat pajanan dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek tetapi sering dan rotasi kerja yang memadai. Ketiga, ruangan dengan penyejuk udara atau AC perlu disediakan untuk memberikan efek pendingin pada para pekerja waktu istirahat. Keempat yaitu penyediaan air minum yang cukup. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM J1A1-18071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengendalian keterpaparan terhadap panas. Adapun cara yang kedua yaitu pengendalian teknik. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu pengendalian teknik. Pengendalian teknik merupakan pengendalian rekayasa, baik rekayasa desain alat dan atau tempat kerja. Pengendalian ini akan memberikan perlindungan terhadap pekerja ataupun tempat kerjanya. Pengendalian teknik merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi pajanan lingkungan panas yang berlebihan dengan cara 1. Mengurangi produksi panas metabolik tubuh. Kedua, otomatisasi dan mekanisme beban tugas akan meminimalisasi kebutuhan kerja fisik para pekerja. Yang ketiga, mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda yang panas dengan cara 1. Isolasi atau penyekat, yakni melapisi permukaan benda-benda yang panas dengan bahan yang memiliki emisi yang rendah. Yang kedua, perisai. Ada dua jenis perisai panas radiasi yang dapat digunakan, yaitu dengan baja tahan karat, aluminium, atau benda logam lainnya yang berwarna putih, sehingga akan memantulkan panas kembali ke sumbernya, atau perisai absorsen. Misalnya, jas pendingin yang dibuat dari aluminium yang permukaannya berwarna hitam dapat mengabsorsi dan membuang panas. Yang ketiga, remote control. 4. Mengurangi bertambahnya panas konveksi seperti penggunaan kipas angin untuk meningkatkan kecepatan gerak udara di ruang kerja yang panas. Yang kelima, mengurangi kelembapan dengan penggunaan AC, peralatan penarik kelembapan, dan upaya lain untuk mengeliminasi uap panas sehingga dapat mengurangi kelembapan di lingkungan tempat kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Maulani Arnaningsi dengan NIM J1A1185052. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, alat pelindung diri. Untuk bekerja di tempat kerja yang panas dan lembab, perlu disediakan baju yang tipis dan berwarna terang, hingga pengeluaran panas tubuh dengan proses evaporasi keringat menjadi lebih efisien. Selanjutnya, menggunakan kacamata yang dapat menyerap panas bila kerja dekat dengan benda-benda yang sangat panas, misalnya cairan logam atau oven yang panas. Selanjutnya, suhu dingin. Suhu ekstrim dingin dapat terjadi di dalam atau di luar ruangan, dapat menimbulkan tekanan dingin atau cold stress. Besar resiko terjadinya tekanan dingin dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu temperatur dingin, kedinginan angin, kelembapan, dan kedinginan air. Keempat faktor ini dapat menyebabkan panas tubuh keluar secara berlebihan. Respon tubuh bila suhu lingkungan turun, metabolisme meningkat sehingga produksi panas naik. Pasikontriksi perifer menyebabkan kehilangan panas. Pasikontriksi berlebihan akan terjadi gangguan perfusi jaringan. Perkenalkan, nama saya Anggi Andriana dengan NIM J1A1185047. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Dan materi yang akan saya bawakan itu akibat suhu dingin terhadap kesehatan pekerja. Dibedakan menjadi 4. 1 itu sibilant. Akibatnya suhu cukup dingin dan lama, gejala kulit merah, bengkak, panas, diperberat oleh anemi. 2. Tripod. Terjadi kerusakan anggota badan terutama kaki, pucat, iskemi, kadang nadi tidak teraba, rasa kesemutan, kaku, berat, bisa lanjut terjadi gentren. 3. Fruit bat. Terjadi pada suhu 0 derajat Celcius,
terjadi gentren. 4. Kadang sebagai pencetur, trigger, asma, rinitis, alergi, sakit gigi, dermatitis, alergi, nyeri tulang, dan lain-lain. Pajanan suhu ekstrim dingin di lingkungan pekerja dapat menimbulkan frostbite yang ditandai dengan bagian tubuh mati rasa di ujung jari atau daun telinga, serta gejala hipotermia yaitu suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius dan dapat mengancam jiwa. Baik, untuk selanjutnya kami akan memaparkan hasil review jurnal tentang iklim atau cuaca di lingkungan kerja. Di sini kita mereview dua jenis jurnal, yaitu jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Untuk jurnal nasionalnya, judulnya yaitu Gambaran Iklim Kerja dan Tingkat Dehidrasi Pekerja Shift Pagi di bagian Injection Modeling 1 PT X Sidoarjo. Jurnalnya yaitu Jurnal Public Health, volume dan halamannya volume 1 halaman 13 sampai dengan 21 tahun 2017. Untuk penulisnya yaitu Anda Desi Puspita Nurul Widajati. Reviewernya kelompok 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana iklim kerja dan tingkat dehidrasi pekerja di bagian injection molding 1 serta menganalisis hubungan iklim kerja dengan tingkat dehidrasi pada pekerja shift pagi bagian injection molding 1 PT X Sidoarjo. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian di sini yaitu seluruh populasi pekerja di bagian injection molding 1 yang berjumlah 36 orang pekerja, yang mana seluruh responden yang ada telah memenuhi kriteria inklusi yaitu dalam kondisi sehat, tidak menderita penyakit ginjal dan diabetes mellitus, dan tidak sedang mengalami haid atau diare. Dan jumlah responden yang memenuhi kriteria inklusi sebesar 31 orang pekerja. Baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasional dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat dehidrasi. Dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh yang berlebihan karena penggantian cairan yang tidak cukup akibat asupan yang tidak memenuhi kebutuhan tubuh dan terjadi peningkatan pengeluaran air. Dehidrasi pada pekerja di tempat kerja perlu mendapatkan perhatian khusus karena dehidrasi dapat mempengaruhi biaya, produktivitas, dan keselamatan kerja. Ada banyak manfaat yang didapat jika tubuh terhidrasi dengan baik. Dan ketika sedang sibuk bekerja, perlu dipastikan bahwa asupan cairan yang masuk dalam tubuh cukup. Cara dan alat mengukur variabel dependen. Uji laboratorium dilakukan untuk memperoleh data tingkat dehidrasi dengan pemeriksaan berat jenis urin pekerja shift pagi di bagian injection molding 1. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan berat jenis urin ialah urinometer merek Urisis 1100 Roche. Kategori tingkat dehidrasi pekerja dibedakan berdasarkan nilai berat jenis urin. Lanjut di slide 22 mengenai definisi independen operasional dan variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah iklim kerja. Faktor fisik dalam lingkungan industri lebih banyak memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya dan berakibat langsung terhadap tenaga kerja. Salah satu di antaranya adalah iklim kerja yang mencakup suhu udara, kelembapan, kecepatan gerak udara, dan panas radiasi. Sumakmur 2009. Kemudian langkah-langkah terapi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengukuran, kuesioner, observasi, uji laboratorium, dan pengumpulan data sekunder. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh data mengenai iklim kerja di bagian injection molding. 1. Alat yang digunakan untuk mengukur iklim kerja ialah Heat Stress Monitor QuickStem 036. Kuesioner dan observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai karakteristik pekerja di bagian injection molding. 1. Uji laboratorium dilakukan untuk memperoleh
data tingkat dehidrasi dengan pemeriksaan berat jenis urin pekerja shift pagi di bagian injection molding 1. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan berat jenis urin ialah urinometer merek Urisys 1100 Rose. Data sekunder digunakan untuk memperoleh data pendukung profil perusahaan. Variabel yang diteliti adalah karakteristik pekerja yang terdiri dari umur, masa kerja, waktu istirahat, dan konsumsi air minum, iklim kerja, dan tingkat dehidrasi pekerja. Teknik pengolahan data menggunakan uji statistik koefisien korelasi. Data hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini mengenai hasil penelitian. Kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang. Artinya kepemimpinan dihasilkan oleh atasan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang. Selanjutnya, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kota Padang yang menunjukkan bahwa pegawai tetap akan menjaga nilai dan perilaku yang dibentuk oleh pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kota Padang. Perencanaan serta aturan, norma, dan sikap yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Iklim kerja juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang. Suasana dan keadaan yang menggambarkan kondisi pekerja atau kekhawatiran antara satu sama lain di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang. Kemudian kekuatan dari penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner yang cukup mudah dipahami oleh subjek penelitian sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh data. Kemudian kelemahannya adalah menggunakan penelitian kuantitatif yang hanya berdasarkan pada asumsi yang bisa saja tidak sesuai dengan realitas. Baik, selanjutnya jurnal internasional. Judul Climate Change Impact on Microclimate of Work Environment Related to Occupational Health and Productivity. Dampak perubahan iklim terhadap iklim mikrolingkungan kerja terkait dengan kesehatan dan produktivitas kerja. Jurnal Public Health. Volume dan halaman. Volume 52, halaman 338 sampai 342. Tahun 2016. Penulis Enrico Marchetti, Pasquale Capone, dan Daniela Freda. Reviewer kelompok 2, tanggal 22 Desember 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak perubahan iklim terhadap pekerja, baik dalam kaitannya dengan kesehatan dan produktivitas kerja. Subjek penelitian, populasi pekerja di banyak tempat kerja di luar dan di dalam ruangan. Sektor utama yang terkena dampak langsung perubahan iklim adalah pertanian, industri, perikanan, kehutanan, usaha kecil dan menengah. Metode penelitian, studi ini telah diwujudkan dengan menganalisis literatur internasional terkini. Terima kasih. Definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesehatan dan produktivitas kerja. Telah diterbitkan dalam beberapa penelitian bahwa pekerja terpapar suhu dan kelembapan konsekuensi negatif dari perubahan iklim pada manusia yang menyebabkan efek kesehatan yang serius dan penurunan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas kerja. Selanjutnya, cara dan alat mengukur variabel dependen. Tinjauan ini memberikan laporan tentang efek stres panas pada populasi pekerja akibat perubahan iklim. Untuk menilai dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di banyak tempat kerja di luar dan di dalam ruangan. Sektor utama yang terkena dampak langsung perubahan iklim adalah pertanian, industri, perikanan, kehutanan, usaha kecil dan menengah. Pekerja luar ruangan adalah yang paling rentan, pekerja di daerah tropis dan subtropis.
Banyak dari mereka yang terlibat dalam pekerjaan fisik yang berat di luar atau di dalam ruangan, tanpa pendinginan yang efektif. Berada pada risiko yang sangat tinggi, bekerja di daerah beriklim sedang juga berisiko tinggi, mengalami tekanan panas, terutama selama gelombang panas. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, dan materi yang akan saya bawakan itu definisi operasional variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah iklim kerja. Perubahan iklim adalah variasi yang signifikan dalam suhu curah, hujan, angin, atau jenis cuaca lainnya yang berlangsung selama beberapa dekade atau lebih. Perubahan ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dalam beberapa cara, langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, langkah-langkah terapi. Manusia secara langsung terpapar pada perubahan iklim atau tekanan panas, kelelahan, dan akhirnya kematian. Secara tidak langsung melalui perubahan dalam kisaran vektor penyakit patogen yang ditularkan melalui air, kualitas dan pasukan air, kualitas udara, kuantitas dan kualitas makanan, ekosistem, pertanian. Bukti kesehatan sejelas dan efek kesehatan yang serius tumbuh berkaitan dengan orang yang bekerja seperti kelelahan panas dan sangat panas. Namun demikian, hubungan antara perubahan iklim dan kesehatan adalah bidang penelitian yang relatif baru yang memiliki sejumlah kesenjangan dalam bukti terkini dan membutuhkan lebih banyak wawasan. Akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, di mana yang saya akan paparkan di sini adalah hasil penelitian, kekuatan penelitian, dan kelemahan penelitian. Baik, kita melangkah pada yang pertama, yaitu hasil penelitian. Perubahan iklim global mempengaruhi kesehatan dan produktivitas pekerja. Selama 3 dekade terakhir, kenaikan suhu rata-rata dan peningkatan frekuensi kejadian panas dalam kombinasi dengan faktor lain, yaitu kerentanan individu, faktor pekerja, telah menyebabkan peningkatan keparahan bahaya kesehatan, serangan panas, dan kematian. Pekerja yang paling rentan adalah pekerja luar ruangan di negara-negara tropis dan subtropis yang terpapar kondisi panas yang berlebihan dan terlibat dalam pekerja berat. Tetapi efek negatifnya juga terjadi pada pekerja dalam ruangan yang tidak diinginkan. Banyak dampak perubahan iklim terhadap pekerja yang mungkin terjadi bahkan tanpa gejala kesehatan, terutama dalam kapasitas dan produktivitas kerja. Kita melangkah yang berikutnya, yaitu kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian pada jurnal ini yaitu pemaparan hasil penelitian yang jelas sehingga memudahkan dalam memahami hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian pada jurnal ini yaitu pada metode penelitian yang digunakan yang tidak dipaparkan dengan lebih jelas. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.